Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Ahmad Sofyan Hadi, dalam program 30 hari ke depan. Kali ini kita akan membahas tentang materi menyusun sugesti. Wow, ini luar biasa teman-teman semua. Inilah rahasia yang membuat hidup saya selalu meningkat, dan ini juga yang membuat beberapa teman-teman kami juga memiliki kehidupan yang meningkat. Rahasianya ada di sini. Pastikan Anda mencatat teman-teman semua materi-materi yang kami sampaikan, atau Anda ingat ketika misalkan ini materi ini bagus, menurut Anda itu penting, Anda pause dulu, lalu Anda catat ya. Setelah itu lanjutkan. Demikian seterusnya. Siapkan catatan. Oke, teman-teman semua, kenapa sih kita perlu menyusun sugesti? Nah, ini dia ya alasannya. Karena, oke, karena teman-teman semua, tidak semua lamaran itu diterima ketika seseorang melamar. Benar, hanya yang dibutuhkan aja, yang sesuai dengan kriteria perusahaan saja yang akan diterima, pun dengan kalimat sugesti. Tidak semua kalimat sugesti kita itu masuk ke pikiran, hanya yang sesuai program di dalam saja yang akan masuk ke dalam pikiran. Tetapi kemudian teman-teman semua, kita punya cara bagaimana agar pikiran itu, agar sugesti itu diterima. Kayak gitu ya. Nah, cara itu adalah seperti ini. Pertama, teman-teman semua, Anda perhatikan kalimat berikut ini. Mana yang lebih diterima pikiran? Pertama, saya bahagia. Oke, bandingkan dengan kalimat kedua, saya memilih bahagia. Perhatikan, saya tidak tahu pada saat Anda mengucapkan kata-kata ini, bagaimana perasaan Anda. Tetapi seandainya dalam paling buruk pun, dalam kondisi emosi, misalkan Anda habis bertengkar dengan anak, dengan pasangan, atau dengan seseorang, habis berkonflik, habis kehilangan sesuatu, kalimat saya bahagia itu cenderung ditolak oleh pikiran. Benar nggak? Karena Anda baru saja mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika Anda mengatakan, pada saat mengalami kejadian menyenangkan itu, lalu setelahnya Anda mengatakan, saya memilih bahagia, saya memilih bahagia, saya memilih bahagia, berulang-ulang, maka teman-teman semua, pikiran fokus bahwa, oh itu hanya sebuah pilihan saja. Tapi ingat, pikiran juga akan tetap menangkap sugesti bahagianya. Jadi teman-teman semua, daripada mengucapkan kata-kata saya bahagia, saya lebih nyaman atau lebih merekomendasikan menggunakan predikat dulu, yaitu saya memilih bahagia. Jadi predikat memilih. Nah, selanjutnya, Anda perhatikan, selain kata memilih, sebenarnya kita bisa menggunakan predikat lain. Saya memutuskan bahagia. Saya berproses bahagia. Saya berhak bahagia. Saya bisa bahagia. Atau kemudian saya layak bahagia dan saya mengizinkan bahagia. Teman-teman semua, kata bahagia boleh Anda ubah menjadi kaya. Perhatikan, saya memilih kaya. Atau kalau saya baca dari bawah, saya mengizinkan kaya. Nah, kata-kata mengizinkan, kalau saya pribadi, ini dampaknya luar biasa banget. Sofyan, kamu layak untuk kaya. Kamu layak kaya. Saya mengizinkan kaya, saya mengizinkan kaya. Kenapa? Karena ada sisi dalam diri saya, ada bagian dalam diri saya tidak mengizinkan kaya. Kenapa? Saya punya pengalaman teman-teman semua, orang tua saya dulu waktu saya masih kecil itu mengalami perampokan karena kami dianggap paling kaya satu kampung. Jadi di kampung itu ada perampokan ke keluarga saya. Nah, sehingga ketika saya ingin kaya, ada pikiran-pikiran bagaimana kalau kamu dijahatin suatu hari nanti. Sehingga nggak sadar saya jadi kayak nolak untuk kaya, sekali lagi tanpa sadar. Nah, kalimat ini saya mengizinkan untuk kaya seperti untuk menyingkirkan, tapi kemudian secara halus gitu loh. Sofyan mengizinkan dirinya untuk kaya. Sofyan mengizinkan kaya. Wah, itu luar biasa teman-teman semua ya. Anda boleh ambil mana yang kalimat-kalimat atau kata-kata yang lebih nyaman untuk Anda. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya gini teman-teman semua. Mana yang lebih memberdayakan? Kadang-kadang ketika ada masalah, pikiran tuh bertanya, kenapa sih aku bermasalah? Kayak gitu ya. Contoh, seseorang ribut dengan pasangannya, lalu dia bertanya, kenapa sih pasanganku selalu ngajak ribut? Oke, pernah nanya kayak gitu? Atau kalau misalkan Anda lagi bermasalah dengan anak, kenapa sih anak nggak nurut? Kenapa sih hidupku begini? Kenapa? Kenapa? Why? Why? Nah, bandingkan kalau seandainya kita gunakan pertanyaan nomor 2. Oke, apa yang perlu aku lakukan mulai sekarang agar bisa harmonis dengan pasangan? Benar, teman-teman semua? Apa yang dijawab oleh pikiran? Maka
Apa yang perlu aku pelajari? Kepada siapa aku belajar? Di sini teman-teman semua, prinsipnya adalah pikiran kita memiliki data yang sangat banyak sejak kita lahir sampai sekarang. Seluruh pertanyaan-pertanyaan selalu dijawab. Ketika Anda bertanya, kenapa sih aku jelek gini? Pikiran akan menjawab, abis kamu jerawatan, abis kamu badannya gemuk, abis kamu terlalu kurus, abis kamu kependekan, abis kamu terlalu tinggi. Apapun itu, ada alasan-alasan. Artinya apa? Pertanyaan negatif memancing jawaban-jawaban negatif. Sekarang mari kita ubah pertanyaannya menjadi pertanyaan positif. Apa itu pertanyaan positif? Pertanyaan yang fokus kepada solusi. Apa yang perlu saya lakukan mulai sekarang? Apa yang perlu aku lakukan mulai sekarang agar bisa harmonis dengan pasangan? Apa yang perlu aku pelajari? Kepada siapa aku belajar? Kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua, ini juga yang saya lakukan dalam hal income. Jadi, tapi ini dulu angkanya nggak segini ya. Saya dari mulai angka lebih rendah dari ini dulu. Dan alhamdulillah tercapai ini, tercapai. Nah, sekarang kami mau meningkatkan lagi. Pertanyaannya apa? Apa yang perlu aku lakukan agar mendapatkan income 5 miliar rupiah sepanjang tahun 2022 dengan mudah dan menyenangkan? Itu saya tulis sebelum tidur. Ingat, sebelum tidur. Ya Allah, apa yang perlu saya lakukan agar mendapatkan income 5 miliar sepanjang tahun 2022 dengan mudah dan menyenangkan? Apa yang perlu saya pelajari? Kepada siapa saya mesti belajar? Siapa yang perlu saya ajak kerjasama? Biarkan itu menjadi sugesti kepikiran sehingga pikiran menyusun jawabannya sendiri. Penting untuk menanyakan ini sebelum tidur. Penting, sekali lagi, penting untuk menanyakan ini sebelum tidur. Anda tulis sebelum tidur, agar pada saat Anda tertidur, pikiran bawah sadar Anda menjawab, lalu setelah tidur, itu entah kenapa ada gagasan-gagasan yang muncul. Anda rasakan sendiri, teman-teman semua. Angkanya ini kan boleh Anda ubah sesuai dengan goals pribadi Anda. Apa yang perlu saya lakukan agar hutang 150 juta terlunasi dengan mudah dan menyenangkan? Atau Anda boleh pakai, misalkan ya saya gunakan whiteboard. Apa yang perlu saya lakukan agar hutang RP berapa, misalkan 150 juta bisa dilunasi dalam 5 bulan ke depan dengan mudah dan menyenangkan. Oke. Nah, atau Anda hapus kata hutangnya, logikanya kalau misalkan Anda punya hutang 150 juta, berarti Anda mesti punya uang 200 juta supaya ada lebih buat Anda. Apa yang perlu saya lakukan agar mendapatkan income 200 juta dalam 5 bulan ke depan. Dengan mudah dan menyenangkan. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Jadi fokus kepada solusi-solusi yang Anda inginkan, lalu Anda bikin pertanyaan, apa yang perlu saya lakukan agar dengan mudah dan menyenangkan? Ingat itu dilakukan sebelum Anda tidur, ditulis, dan bahkan dalam sholat pun Anda boleh, ya Allah, apa yang perlu saya lakukan ya Allah? Beri saya petunjuk ya Allah, beritahu saya caranya ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat ya Allah, kurang lebih seperti itu ya. Itu juga boleh dimasukkan ke dalam doa-doa Anda. Oke, selanjutnya kita balik lagi. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ini kok nggak muncul ya? Oke, nah selanjutnya kalimat sugesti yang lain adalah, nah ini teman-teman semua ya. Nah, yang ini nih. Jadi, kalau seandainya Anda sedang tidak punya uang, atau kalau seandainya Anda sedang merasa kesakitan, atau Anda sedang merasa sedih, atau merasa apapun yang negatif-negatif, sebuah realita yang Anda anggap negatif, Anda menyebutkannya pakai penanda waktu. Pakai penanda waktu. Contoh, aku nggak punya uang. Bilang memang saat itu Anda nggak punya uang, sebenarnya tidak salah. Cuma gunakan penanda waktu. Aku nggak punya uang tadi. Lanjutkan, nanti dan seterusnya, insya Allah selalu ada uang. Perhatikan, nyaman nggak? Aku lagi banyak hutang tadi, tapi insya Allah nanti dan seterusnya hutangku selalu berkurang dan habis lunas, berganti saya punya banyak uang.
Jadi kata-kata ini luar biasa banget teman-teman semua ya. Ini kata-kata sugesti. Nah, yang terakhir teman-teman semua, perhatikan gini. Ketika Anda merasa sangat lelah, Anda lalu ingin mengeluh, Anda berdoa, Anda berkata begini, ya Allah, hutangku banyak banget, tolong lunasi ya Allah. Perhatikan, perhatikan. Ya Allah, ini hutangku banyak banget, tolong lunasi ya Allah. Kayak gitu ya. Mungkin Anda pernah seperti itu. Sekarang perhatikan gini, kalimat ini diganti. Ganti dengan begini, ya Allah, saya memiliki tanggungan hutang 150 juta. Misal angkanya 150 juta. Berat rasanya ya Allah kalau ingat hutang itu, apalagi saat ditagih atau sekedar diingatkan. Tapi saya tahu Engkau Maha Kaya, Maha memberi rizki. Maka saya serahkan hutang-hutang saya kepadamu. Hamba pasrahkan kepadamu. Hamba ikhlas dengan ketentuanmu ya Allah. Lanjutkan istighfar sampai lega atau ho'oponopono sampai lega. Itu jauh lebih nyaman ke hati, mendamaikan pikiran, dan benar-benar menarik solusi kepada Anda. Daripada kata-kata pertama, ya Allah hutangku banyak, ya Allah tolong lunasi ya Allah. Nggak sadar Anda memerintahkan Allah, nggak sadar. Tapi dengan cara seperti ini, yang kedua, Anda menyerahkan hutang-hutang Anda kepada Allah. Seperti beban ini Anda serahkan. Nih, di aku udah berat, ambil aja. Oke, Anda serahkan ya, sehingga Anda tidak punya beban, Anda merasa damai. Oke, teman-teman semua, itu saja kalimat-kalimat sugestinya. Silahkan ingat tadi ya, begitu Anda mendapatkan kata-kata tertentu, stop, pause dulu, setelah itu Anda catat, kemudian Anda praktekkan. Dari saya cukup